Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dea Seran. Di video ini aku bakal ngajak teman-teman sekalian untuk bagaimana sih cara kita menentukan titik berat benda dan membandingkan bagaimana menghitung titik berat benda dengan menggunakan rumus. Langsung aja yuk, kita lihat alat-alat yang akan dipergunakan. Jadi alat-alat yang dipergunakan di sini yang pertama ada mistar, ada snowman, gunting, sebuah beban untuk menarik lurus benang, ada paniti, tapi teman-teman juga bisa menggunakan jarum pentul atau paku untuk ditancapkan pada kardus atau kertas karton yang akan kita gunakan. Ada seutas benang, dan ada kertas yang sudah saya bentuk seperti bangun ini. Nah, jadi kita akan membuat alat pemberatnya terlebih dahulu. Maka terdiri dari sebuah beban, ada paneti, dan ada juga seutas tali atau benang. Maka ketiga alat tersebut akan dirakit menjadi satu. Jadi kita rakit dulu alat pemberatnya. Kita masukkan seutas benang tersebut ke dalam lubang bebannya seperti ini. Kemudian kita ikat. Panitinya ini kita masukkan di sini untuk nanti kita tancapkan pada ujung kardus seperti ini. Ya. Maka terbentuklah seperti ini. Jadi untuk kardusnya aku menggunakan bentuk bangun dan bentuknya ini bisa digunting sesuai dengan keinginan asalkan membentuk sudut ya teman-teman. Maka kita isi nilai pada sisi bangun masing-masing, dan untuk mencari titik berat pada bangun seperti ini aku menggunakan minimal 2 titik sudut saja. Jadi di sini sudah diisi, di sini ada 16 cm. Lalu di sini ada 10 cm, 8 cm, 10 cm, 8 cm, dan ada 20 cm. Kemudian kita akan menancapkan alat berat pada kertas tersebut. Jadi ini alat beratnya. Kita akan menancapkan pada sisi yang ini. Karena saya hanya menggunakan 2 titik sudut sisi-sisi saja, maka kita akan melihat garisnya. Baik. Kita berikan tanda dulu. Kemudian pada sisi yang ini dan kita akan melihat bagaimana bentuknya. Seperti ini teman-teman. Kita tanda dulu dan kemudian kita lepaskan alat beratnya dan kita akan melakukan garis putus-putus pada kertas yang sudah kita beri tanda. Jadi ingat ya teman-teman, garisnya ini harus garis putus-putus.
Lalu untuk bentuk ini, pada sudut yang ini, kita juga melakukan garis putus-putus. Nah, seperti ini teman-teman. Maka kita akan ukur koordinat titik berat dengan menggunakan penggaris X0 dan Y0. Nah, kita akan garis lurus di sini untuk kita tentukan koordinat X0 dan Y0-nya. Baik, jadi untuk X0, jarak dari sini ke sini, dari sumbu X0 sama dengan 8,3. Kemudian jarak dari sini ke sini, untuk sumbu Y bernilai 6,6. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian kita akan membandingkan dengan menggunakan rumus. Jadi kita harus menggambarnya terlebih dahulu. Kemudian kita akan membagi menjadi dua bagian. Ya, jadi ini adalah bangun 1, ini adalah bangun 2. Kemudian kita garis seperti ini. Ini juga kita garis. Baik. Nah, setelah seperti ini kita akan mengisi nilai masing-masing. Jadi di sini ada 10 cm, ada 8 cm, lalu ada 10 cm, ini 8 cm, 20 cm, dan di sini adalah 16 cm. Jadi gambarnya sama ya seperti tadi yang pertama. Kemudian kita akan menggarisnya seperti ini. Garis putus-putus. Seperti ini. Ini juga seperti itu. Ya. Jadi ini adalah bangun 1. Bangun 1, ini adalah bangun 2. Baik. Jadi kita akan memberikan, ini adalah X1, di sini adalah X2, di sini adalah Y2, dan di sini adalah Y1. Maka kita akan mencari nilai X1-nya berapa. Oke. Untuk X1 sama dengan setengah dari 10. Berarti 10 dibahagi dengan 2 sama dengan 5. Untuk Y1 sama dengan 16. Jadi setengah dari 16
setengah dari 16 adalah 8. Untuk luas A1 sama dengan 10 dikali dengan 16 sama dengan 160. Kemudian kita lanjut pada X2 sama dengan 10 dibahagi dengan 2 karena setengah dari 10. Tetapi ini adalah titik acuannya, maka kita harus menghitung dari bangun 1. Jadi di sini di bangun 1 ada 10 cm dan setengah dari 10 adalah 5. Jadi ditambah dengan 10 menghasilkan 15. Kemudian Y2 sama dengan setengah dari 8 sama dengan 4. Dan luas A2 adalah 10 dikali 8 sama dengan 180. Nah, setelah seperti ini, setelah kita sudah mengetahui nilai X1, Y1, X2, dan Y2, kemudian karena kita menggunakan dua titik sudut sisi-sisi saja, maka dimasukkan ke dalam rumus benda berdimensi 2. Jadi rumus benda berdimensi 2 itu ada X0. Untuk rumus benda berdimensi 2 itu ada X0 sama dengan X1 kali A1 ditambah dengan X2 dikali dengan A2 dibahagi dengan A1 tambah A2. Jadi X0 kita masukkan nilai X1-nya ada 5 dikali A1-nya adalah 160 ditambah dengan X2-nya adalah 15 dikali A2 180. A2-nya bukan 180, tetapi A2-nya adalah 80 ya, maaf. Dibahagi dengan A1-nya 160 ditambah dengan 80 berarti di sini A2-nya adalah 80. Jadi X0 sama dengan 5 kali 160 adalah 800 ditambah dengan 15 dikali dengan 80 menghasilkan 1200 dibahagi dengan 160 tambah 80 sama dengan 240. Jadi X0 sama dengan 800 ditambah dengan 1200 menghasilkan 2000 per 240. Jadi X0 sama dengan 8,33. Dilanjutkan lagi dengan rumus Y0-nya. Y0 sama dengan Y1 kali A1 ditambah dengan Y2 kali A1 dibahagi dengan A1 tambah A2. Jadi Y0 sama dengan kita masukkan nilai Y1-nya. Nilai Y1 adalah 8 dikali dengan A1-nya adalah 160 ditambah dengan Y2-nya adalah 4 dikali dengan 80. Jadi A1 160 ditambah dengan 80. Y0 sama dengan 8 kali 160 menghasilkan 1280. Ditambah dengan 4 kali 80 sama dengan 320. Dibahagi dengan 240, Y0 sama dengan 1280 ditambah dengan 320 menghasilkan 1600 dibagi dengan 240, jadi Y0 sama dengan
6,66. Ya, jadi kesimpulannya bahwa dari perbandingan tersebut kita bisa menemukan nilai yang sama antara gambar awal dengan gambar akhir. Jadi X0 sama dengan 8,3 dan Y0 sama dengan 6,6. Terbukti ya teman-teman. Demikian video saya tentang bagaimana cara mencari titik berat benda. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.